sekarang di acara koordinasi online ya Grik Kasumedangan. Oke, pada malam hari ini seperti biasa, rekan-rekan guru besar kita semua akan membahas materi, ya rangkaian materi ya, sekaligus juga nanti motivasi ya. Beliau akan menyampaikan dengan tema sekarang pada malam hari ini satu tema khusus sebetulnya ya, yang saya rasa akan menggetarkan kita semua nih, akan memberikan cas positif, energi positif kepada kita semua. Adapun tema pada malam hari ini, rekan-rekan semua ya, yaitu Tritang Tuhan Juang Badar. Nah, ini jadi sebuah misteri tentunya sebetulnya apa yang dinamakan dengan Tritang Tuhan Juang Badar ini. Tapi sebelumnya rekan-rekan, sebelum kita mulai nanti pada pembukaan ya, yang seperti biasa nanti saya akan paparkan dalam bentuk slide. Ya, saya juga ingin menyapa dulu rekan-rekan yang sudah bergabung sekarang di YouTube ya. Di sini alhamdulillah yang sudah bergabung ada Mbah JJ ya, kemudian juga di sini ada siapa lagi di sini ada Eco Terapi ya. Kemudian juga ada Ibu Lucy Haryani, kemudian juga ada Ibu Dewi Lad, kemudian juga ada siapa ini ada Ibu Mulyana yang juga sudah hadir ya. Kemudian juga di sini ada Kang Usep Sarang Teh Ida Supriyatin Jaya Perkasa. Nah, sudah hadir juga ya. Jadi yang belum hadir ya silakan rekan-rekan untuk segera hadir ya untuk menyambut materi nanti dari guru besar kita semua. Ya, seperti biasa yang sudah hadir dan melihat atau menyaksikan YouTube pada malam hari ini, silakan untuk memberikan komentarnya terlebih dahulu gitu ya. Ngabsen dulu ya, supaya nanti memberikan aura positif bagi rekan-rekannya. Oke, jadi selamat malam ya kepada rekan-rekan sekali lagi yang sudah bergabung ya. Kita nanti akan simak ya rangkaian materi dari guru besar kita semua. Dan nanti rekan-rekan seperti biasa juga, ya, nanti akan diberikan link Zoom ya bagi rekan-rekan yang ingin berkolaborasi atau bergabung dengan guru besar kita semua pada malam hari ini, gitu rekan-rekan ya. Jadi selamat malam kepada rekan-rekan yang sudah bergabung. Nah, seperti biasa rekan-rekan sebelum nanti kita bertemu dengan seseorang yang luar biasa pada malam hari ini yang akan menyampaikan materi dan juga motivasinya. Nah, saya akan memberikan panduan awal, mungkin ya, ini panduan awal bagi rekan-rekan semua nanti dalam menyimak materi yang akan disampaikan oleh guru besar kita semua. Nah, di sini seperti yang tadi saya utarakan di awal, judul pada malam hari ini yaitu Tritang Tuhan Juang Badar. Nah, di sini saya akan memberikan sedikit ya prolog ya bagi rekan-rekan semua. Sebetulnya Tritang Tuhan Juang Badar ini apa? Begitu ya. Oke, sebentar. Saya akan share screen terlebih dahulu. Oke, rekan-rekan semua ya. Nah, sekarang sudah nampak di layar ya, lebih mendalam oleh guru besar kita semua, yaitu Tritang Tuhan Juang Badar. Nah, pada malam hari ini, rekan-rekan, ini merupakan rangkaian dari momentum ya, momentum dari guru besar kita semua, yaitu momentum Hanjuang Badar. Nah, rekan-rekan tentunya penasaran nih sebetulnya ya, apa yang dinamakan dengan Tritang Tuhan Juang Badar ini ya. Nah, sebelum saya mulai kembali, saya akan coba sapa dulu nih yang sudah masuk. Di sini ada juga Pak Yunus sudah masuk, Pak Tatang Jamili dan Ibu Eva Herawati juga sudah masuk ya. Oke, saya lanjut. Nah, kita juga sekarang akan coba untuk membahas ya sedikit pemahaman mengenai materi pada malam hari ini, rekan-rekan. Nah, Tritangtu Hanjuang Badar. Jadi Tritangtu ini, rekan-rekan ya, merupakan tiga ketentuan ya, atau tiga ketetapan ya di sini ya, tiga ketetapan keseimbangan di antara tiga dimensi kehidupan. Jadi kehidupan ini rekan-rekan ya, berdasarkan apa yang disampaikan oleh guru besar kepada kita semua, ada tiga dimensi. Yang pertama yaitu dimensi vertikal, ya, kemudian juga dimensi horizontal, kemudian juga ada yang dinamakan dengan dimensi diagonal. Jadi manusia yang seimbang, nah ini guru besar kita memberikan clue kepada kita semua ya, bahwa manusia yang seimbang
adalah manusia yang dapat menjalankan ketiga dimensi tersebut. Ya, bisa dapat menjalankan ketiga dimensi tersebut dengan baik. Jadi Tritangtu merupakan simbolisasi satu kesatuan dan keseimbangan tiga dimensi tersebut. Ya, atau dengan kata lain sering disebut sebagai dimensi vertikal ini yaitu hubungan ketuhanan, ya. Kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dimensi horizontal yaitu hubungan kemanusiaan sesama manusia. Kemudian juga ada dimensi diagonal yaitu hubungan keilmuan. Ya, di sini ya. Jadi Tritangtu ini pada dasarnya yaitu mencakup tiga keterkaitan erat rekan-rekan antara dimensi ketuhanan, dimensi kemanusiaan dan juga dimensi keilmuan. Jadi pada dasarnya ketiga dimensi ini saling berkaitan dan bersirkulasi untuk menjaga menjaga kesatuan dan keseimbangan antara yang satu dengan yang lainnya. Begitu. Oke, next. Nah, sekarang kita akan masuk kepada nilai budayanya. Nah, pada malam hari ini rekan-rekan kita akan membahas ya satu sistem yang dinamakan sistem sensori atau disebut juga sistem panca indera. Oke, apa yang dinamakan sistem panca indera ini? Nah, jadi peta konsepnya rekan-rekan bisa lihat terlebih dahulu ya untuk peta konsep dari sistem panca indera ini. Silakan rekan-rekan bisa lihat terlebih dahulu. Oke. Nah, sistem indera pada manusia ini ya, seperti halnya yang kita ketahui ada terdiri dari 5 panca indera rekan-rekan ya. Oke. 5 panca indera. Yang pertama yaitu indera penglihatan, kemudian juga indera pendengaran, kemudian juga indera peraba, kemudian juga indera pengecap dan indera pencium. Nah, indera penglihatan ini visualisasi ya, yang terkait langsung dengan mata. Nah, indera pendengaran ini auditori yang terkait dengan telinga. Ya, kemudian indera peraba, kinestetik yang terkait dengan kulit ya. Kemudian juga indera pengecap ya, lidah atau rasa yang disebut juga gustatori. Ya, ini terkait dengan lidah dan indera pencium atau bahasa kerennya ya, olfaktori, yaitu terkait dengan hidung kita. Nah, ini definisinya rekan-rekan. Jadi panca indera ini adalah alat tubuh yang fungsinya untuk mengetahui keadaan luar. Jadi interaksi kita dengan dunia luar ini ada di panca indera sebagai gerbangnya. Jadi didapat didefinisikan juga sebagai suatu sistem yang terdiri dari sekelompok jenis sel sensoris yang merupakan fenomena fisik tertentu yang kemudian mengirim ke dalam otak. Jadi apapun yang rekan-rekan lihat dari luar, yang didengar dari luar nanti akan masuk ke dalam otak kita untuk dijadikan, untuk diolah sehingga ditafsirkan dalam bentuk gambaran yang ada di dalam otak kita, rekan-rekan. Nah, sekarang kita sampai dulu pada indera yang pertama yaitu indera penglihat. Nah, di sini mata ya. Jadi secara garis besar rekan-rekan struktur bola mata kita, rekan-rekan bisa lihat di layar ya. Nah, di situ ada pupil, kornea, ada kornea dulu ya, kemudian ada pupil, ada irisnya. Kemudian juga ada lensa mata, ada sklera ya, ada koroid, kemudian juga ada retina. Nah, ini nanti guru besar kita akan memaparkannya lebih mendalam. Nah, jadi cara kerjanya ya, bagaimana cara kerja mata kita supaya cara kerja mata kita sehingga ya mata kita bisa melihat apa yang ada di luaran sana. Jadi lensa mata ini berakomodasi agar bayangan dapat jatuh tepat pada retina. Jadi fungsi dari lensa mata nih ya, melihat apa yang ada di luar, kemudian supaya bisa jatuh tepat pada retina. Jadi ketika melihat objek yang dekat, nah lensa mata ini akan mencembung ya. Nah, ketika melihat yang jauh, lensa mata kita akan memipih. Jadi menyesuaikan dengan apa yang dilihat, rekan-rekan. Ini luar biasa ya. Ciptaan Allah ya, mata kita ini bisa menyesuaikan seperti ini. Jarak pandang tergantung dari apa yang kita lihat di hadapan kita. Nah, ini beberapa kelainan pada mata, rekan-rekan ya. Nah, di antaranya yaitu ada yang dinamakan rabun dekat atau hipermetropi. Jadi bayangan jatuh tidak tepat pada retina. Jadi lensa mata diperbaiki dengan kacamata berlensa positif ya biasanya ya. Kemudian juga ada yang dinamakan rabun jauh, yaitu miopi. Bayangan jatuh tidak tepat juga di retina ya. Jadi ini biasanya diperbaiki dengan kacamata berlensa negatif atau cekung. Kemudian juga ada
kita mungkin sering mendengar yang dinamakan dengan katarak ya. Jadi katarak ini adalah lensa mata yang kabur dan keruh sehingga cahaya terhalang masuk ke retina. Jadi ada kekaburan, ya, ada kekeruhan pada lensa mata sehingga cahaya tidak terhalang masuk ke retina. Kemudian juga ada yang dinamakan rabun senja. Tidak dapat melihat pada malam hari atau dalam keadaan yang remang-remang ya, gelap seperti itu. Kemudian juga ada mata silindris, astigmatisma ya. Jadi permukaan lensa atau lengkungan kornea tidak rata sehingga penglihatan kabur. Ya, ini beberapa dari kelainan mata. Nah, di antaranya juga ada ini mata tua ya. Nah, ini mata yang mengalami rabun jauh dan rabun dekat. Nah, ini kolaborasi nih rekan-rekan ya. Rabun jauh juga iya, rabun dekat juga iya. Jadi lensa mata diperbaiki dengan kacamata berlensa positif dan negatif sehingga bayangan jatuh tepat pada retina. Jadi diperlukan bantuan. Nah, kalau di kita sebetulnya dengan metode terapi nanti rekan-rekan, nah ini bisa memperbaiki lensa mata ya, bisa dengan metode tusuk jarum nantinya rekan-rekan ya. Kemudian juga dengan akupoin anatomi gitu atau totok wajah. Kemudian juga buta warna ya, tidak bisa membedakan warna-warna tertentu. Kemudian juga juling ya, jadi otot mata tidak normal. Nah, selanjutnya kita sekarang masuk ke indera pendengar atau telinga ya di sini ya. Alatnya yaitu telinga. Nah, di sini ada beberapa komponen rekan-rekan yang bisa dilihat ya di indera pendengar kita atau di telinga kita. Ya, ini banyak ya, mulai dari daun telinga, kemudian juga masuk ke lubang telinga, ada saluran telinga ya. Kemudian juga ada pemartil, ada selaput di sini, ada landasan, ada rumah siput juga, ada gendang telinga. Kemudian juga ada serabut saraf. Nah, ini beberapa komponen yang ada pada telinga kita, rekan-rekan. Ya, betapa luar biasanya ya kita, Allah Subhanahu wa taala menciptakan indera-indera kita dengan begitu detail seperti ini. Sehingga satu sama lain memiliki fungsinya. Nah, ini kelainan dan gangguan pada telinga. Ganteng ya, gangguan pada telinga. Yang pertama yaitu otitis eksterna. Nah, ini merupakan peradangan pada telinga bagian luar ya. Kemudian juga ada otitis media. Ini istilah-istilahnya rekan-rekan ya. Jadi gangguan pada telinga bagian tengah yang disebabkan oleh infeksi virus atau bakteri. Jadi lebih kepada radang ya. Kemudian interna, nah ini radang bagian dalam yang mengendalikan fungsi pendengaran dan menjaga keseimbangan tubuh. Jadi ada infeksi. Atau dalam bahasa lainnya nanti ada disebutin sama Buya tuh ya, cengok. Gitu. Kemudian gendang telinga pecah. Atau membran timpani merupakan ini gendang telinga atau membran timpani merupakan selaput tipis yang memisahkan saluran telinga dan telinga bagian dalam. Jadi ada gendang telinga pecah sehingga mengganggu pendengaran itu sendiri. Oke ya. Nah, sekarang kita loncat lagi nih yang ketiga, yaitu indera peraba. Jadi kurang lebih mekanismenya seperti ini rekan-rekan. Jadi di dalam kulit kita ini memiliki satu reseptor sentuhan ya, kemudian juga reseptor jadi menerima sentuhan ya. Sentuhan ini jadi eh, menerima sensitif terhadap sentuhan ya. Ada reseptornya, kemudian juga ada reseptor tekanan gitu ya. Kemudian ada reseptor rasa sakit, kemudian juga reseptor suhu. Jadi kulit kita ini bisa merespon sentuhan, tekanan, rasa sakit dan juga suhu yang ada di sekitaran kita. Nah, kelainan ya di antaranya banyak sekali sebetulnya rekan-rekan ya. Kalau berbicara kelainan pada kulit. Nah, di sini kita eh, apa kita globalkan saja pada dua jenis nih yang kita kenal nih. Di antaranya yaitu jerawat nih, peradangan pada kelenjar minyak kulit, kemudian juga dermatitis, peradangan pada permukaan kulit. Ini banyak sekali sebetulnya gangguan-gangguan pada kulit. Oke, next. Nah, selanjutnya di sini kita masuk ke indera pengecap ya. Jadi indera pengecap ini rekan-rekan bisa lihat di layar, ada beberapa bagian ya, komponen di situ ya. Ada pahit, asam, asin. Jadi merespon rasa. Ya, kalau pahit itu di bagian belakang lidah, asam itu kurang lebih di tengah-tengah, asin itu sedikit di ujung dan manis di paling ujung. Ya, jadi respon terhadap rasanya. Nah, kemudian di situ rekan-rekan ada bulatan-bulatan seperti itu yang dinamakan dengan papila. Nah, ini yang terkait langsung dengan nantinya sel saraf pengecap ya. Itu ada puting pengecap. Ya, jadi ada eh, penerima ya saraf.
ya untuk merasakan sebetulnya makanan yang kita makan ini apakah pahit, asam, asin, dan manis. Oke. Nah, ini diantaranya rekan-rekan ya. Ternyata memang indera pengecap sendiri pun memiliki gangguan nih. Ya, ada beberapa gangguan yang terkait dengan indera pengecap. Yang pertama ada hipogesia, jadi penurunan kemampuan untuk merasakan berbagai rasa. Nah, ini jadi ini penurunan rasa nih ya. Jadi bukan perasaan rekan-rekan, tapi rasa ya. Kemudian juga agesia, kondisi di mana seseorang tidak bisa merasakan apapun dari makanan yang dimakan. Jadi bisa dibayangkan rekan-rekan seenak makanan, seenak apapun makanan, karena dia tidak merasakan, tidak bisa merasakan bagaimana enaknya makanan. Ini mengganggu sekali saya rasa ya. Kemudian juga dyskinesia, yaitu gangguan indera pengecapan yang menyebabkan persepsi rasa seseorang berubah. Jadi bisa saja nih persepsinya lain, rekan-rekan. Harusnya rasanya manis, misalnya jadi pahit, ya. Ini tidak bisa menggolongkan rasa berdasarkan rasa yang sesungguhnya, begitu ya. Jadi bukan perasaan yang sesungguhnya, tapi rasa yang sesungguhnya. Jadi ini dyskinesia, gangguan indera pengecapan. Nah, kemudian kita masuk ke indera penciuman atau olfaktori ya. Nah, di sini rekan-rekan bisa lihat di layar ini ada mekanisme dari penciuman itu sendiri ketika di luaran ya, di dunia eksternal ini ada bau ya, kemudian juga direspon masuk ke dalam hidung, kemudian eh, responnya juga masuk juga ke dalam otak kita ya. Nah, dari otak kita inilah rekan-rekan sebelum masuk ke otak di situ ada reseptornya ya, di antaranya ada sel epitel, kemudian silia, ya, sel saraf, sel olfaktori, ya, kemudian juga ada mukus di situ yang langsung nanti setiap sinyal, ya, setiap sinyal atau setiap bau yang diterima oleh hidung kita direspon dalam bentuk sinyal yang masuk ke dalam otak kita. Oke, selanjutnya. Nah ini ya kelainan atau gangguan pada indera penciuman. Di antaranya ada anosmia. Jadi saat mengidap anosmia, seseorang tidak dapat mencium bau sebagian atau sama sekali. Ya, mungkin rekan-rekan ada yang pernah terkena COVID ya kemarin. Nah ini ada beberapa juga. Saya juga pernah merasakan ini nggak enak ternyata rekan-rekan ketika tidak bisa membaui sesuatu gitu ya. Kemudian juga ada dinosmia. Penyakit dinosmia adalah keadaan di mana seseorang merasa selalu mencium bau yang tidak sedap. Nah, ini ada beberapa PJL yang seperti ini. Ya, jadi dia tuh serasa mencium bau-bau yang tidak enak, tidak sedap, padahal nggak ada begitu ya. Ya. Kemudian juga ada sinusitis, penyakit yang terjadi akibat peradangan pada bagian sinus. Ya, biasanya sering bersin-bersin. Ya. Kemudian juga ada polip hidung, adalah tumor kecil yang terdapat pada hidung. Ada bagian dari tumor yang terdapat pada hidung, kemudian juga rinitis alergika, adalah peradangan hidung akibat dari alergi. Oke, selanjutnya kita sekarang ya, tadi sudah kita sedikit dipaparkan mengenai indera, panca indera, ya. Di guru besar kita akan memaparkannya jauh lebih dalam, rekan-rekan. Nah, ini kita masuk ke dalam poin selanjutnya yaitu perlambang dari tadi indera peraba. Ya, jadi secara budayanya bagaimana mengenai indera peraba ini. Maksudnya indera kelima indera panca indera ini ya. Oke. Nah, ini perlambang. Jadi sistem indera adalah bagian dari sistem saraf yang berfungsi untuk proses informasi indera ya. Di dalam sistem indera terdapat reseptor indera, jalur saraf dan bagian dari otak ikut serta dalam tanggapan indera ya. Jadi memproses apa yang di luar, kemudian juga masuk ke dalam otak. Ya, kemudian umumnya sistem indera yang dikenal adalah penglihatan, pendengaran, penciuman, pengecapan, dan peraba. Nah, di sini rekan-rekan bisa melihat, jadi mekanismenya, ya apa yang ada di dunia luar, apa yang ada di dunia luar, kemudian juga di reseptor ya oleh panca indera kita, kemudian juga ada respon, ya setelah melalui pengolahan di dalam otak kita, rekan-rekan. Jadi ini secara alamiahnya seperti ini. Nah, secara budayanya, setiap anggota PGRJ hendaknya dapat mengelola ilmu dengan cara 3M. Ya. Ini 3M. 3M ini apa? Yang pertama, menggunakan indera pada dirinya untuk menyerap dan mempelajari ilmu. Ya, tadi panca indera kita gunakan sebagai bagian dari alat ya untuk bisa menyerap dan mempelajari ilmu. Kemudian menanggapi ilmu yang diserap dan dipelajari melalui sudut pandang positif. Ya, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan juga ya, yang ada di hadapan kita, setiap informasi
ya yang disampaikan oleh para pendahulu kita, oleh guru-guru kita, oleh sistem yang sudah bergulir yang disampaikan kepada kita, kita harus menanggapinya secara positif. Kemudian merespon ilmu dengan cepat tanggap melalui action. Jadi apa namanya, menyerap, menanggapi, kemudian juga meresponnya dalam bentuk action. Ya, jadi 3M ini ya, menyerap, menanggapi, dan merespon. Selanjutnya, nah sekarang rekan-rekan kita masuk ke dalam tahapan yang bahasan yang terakhir ya. Sebetulnya ini ya terkait dengan nilai kehidupan ya pada malam hari ini. Nah, sesuai dengan tema pada malam hari ini, rekan-rekan semua ya, yaitu Tritang Tuhan Juang Badar. Ya, seperti tadi diuraikan di awal, jadi secara garis besarnya seperti ini rekan-rekan. Tritangtu adalah 3 ketetapan keseimbangan di antara 3 dimensi kehidupan. Ya, yang pertama tadi dimensi vertikal, kemudian juga dimensi horizontal dan dimensi diagonal. Manusia yang seimbang adalah manusia yang telah menjalankan 3 dimensi kehidupan secara baik. Ya. Yang pertama rekan-rekan bisa lihat di sini yaitu dimensi vertikal. Jadi hubungan ketuhanan, hubungan kita dengan Sang Maha Pencipta. Nah ini bentuknya garis lurus vertikal ya dari kita dari bawah ke atas ya, hubungan ketuhanan. Ya, jadi dimensi vertikal atau dari kita ke pendahulu-pendahulu kita ini dinamakan sebagai dimensi vertikal. Kemudian yang keduanya ada yang dinamakan dengan dimensi horizontal. Nah ini hubungan kemanusiaan. Jadi kalau horizontal ini tegak lurus ya, lurus di bawah gitu ya. Horizontal. Jadi ini kaitannya dengan hubungan kemanusiaan sesama ya. Jadi hubungan sosial kita dengan tetangga kita, dengan kerabat kita, dengan orang-orang terdekat dalam kehidupan kita. Kemudian juga yang terakhir ada yang dinamakan dimensi diagonal. Nah ini hubungan keilmuan ya. Di kita ini ada keilmuan, kemudian juga sebagai panduan kita sebagai manusia yaitu Al-Quran. Kan? Jadi tidak akan ada keseimbangan hidup apabila salah satu dari dimensi ini kita tinggalkan atau tidak kita jalankan. Ya, jadi akan tegak kehidupan kita, rekan-rekan, seperti yang halnya dikatakan oleh guru besar kita semua, akan tegak kehidupan kita apabila ketiga dimensi ini bisa kita jalankan dengan baik. Begitu. Nah, 3 dimensi kehidupan ya. Nah, ini berada dalam konsep. Nah, mungkin rekan-rekan pernah mendengar dan sering mendengar ya apa yang ada yang dinamakan dengan ngawastu. Nah, termasuk diantaranya saya juga rekan-rekan sering mendengar apa yang dikatakan oleh Buya ya tentang konsep ngawastu ini. Jadi ngawastu ini rekan-rekan sangat berkaitan erat ya dengan bagaimana caranya ya. Nah, Buya menjelaskan kepada kita, Buya menginginkan berharap kita ini punya keseimbangan dalam hidup kita. Makanya ada yang dinamakan dengan ngawastu. Nah, ngawastu ini apa? Yang pertama rekan-rekan ngaknya itu yaitu ngaji diri kagusti. Jadi ngaji diri kagusti. Jadi ini kaitannya dengan hubungan tadi, hubungan atau dimensi vertikal. Kaitannya kita dengan Tuhan kita, dengan Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini doa, harapan-harapan, impian-impian kita rekan-rekan. Nah, di sini ada di ngaji diri kagusti. Kemudian yang keduanya was. Jadi tadi yang pertama nggak was. Jadi was ini adalah waspada dina lampa. Nah, waspada dina lampa ini kaitannya dengan dimensi horizontal atau hubungan horizontal kita dengan sesama. Bagaimana kita menjaga etika kita, menjaga adab kita, rekan-rekan ya. Kemudian juga kita seindah mungkin merangkai kata dalam berkomunikasi dengan orang lain. Nah, ini sehingga dalam pergerakan kita ya, ketika kita bertemu dengan orang, pergerakan kita berinteraksi dengan orang lain, kita selalu waspada ya. Waspada dalam arti fleksibel dalam menanggapi situasi dan kondisi yang ada di luaran sana. Kemudian juga yang terakhir adalah ngawas tu. Tu-nya ini adalah tumut karena ilmu. Jadi tumut karena ilmu ini rekan-rekan kaitannya dengan hubungan diagonal. Ya. Diagonal ini, nah kalau tadi vertikal tegak lurus ke atas, kalau horizontal di bawah ya tegak lurus gitu ya. Nah kalau diagonal ini seperti garis miring, ya garis miring. Jadi hubungan diagonal ini, nah ilmu ini fungsinya adalah membingkai rekan-rekan ya, membingkai yang sudah ada ya, hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan sesama akan punya bingkai, akan punya wadah yang jelas ketika kita ya tetap menuntut ilmu. Makanya Buya sering menjelaskan harus ada koordinasi supaya kita tidak goyah ya. Jadi tumut kanu ilmu.
Ya, jadi kita berpanduan pada ilmu, berpatokan pada ilmu. Ya, nah ini. Jadi ngawastu ini yang pertama ngaji diri ka Gusti, wasnya waspada dina lampah, tu-nya yaitu tumut karena ilmu. Nah, yang terakhir ya seperti biasa, nah ini merupakan quote dari guru besar kita semua yang insya Allah akan memberikan pencerahan atau cara pandang yang baru ya kepada kita semua rekan-rekan. Jadi quote ini ada quote yang disampaikan oleh guru besar kita kepada kita semua. Jadilah manusia yang selalu sadar diri agar dalam setiap geraknya bisa mawas diri sehingga akan menemukan jati diri. Sadar diri, mawas diri, dan jati diri. Baik rekan-rekan ya.